Ya, sesi berikutnya adalah sesi Q&A atau tanggapan respon. Saya buka satu termin aja ya, karena ini sampai jam 12 ini. Jadi setelah jam 12 ini udah pasal 12 berlaku nanti. Ini kalau udah pasal 12 berlaku lewat udah hukumnya udah beda. Ya, monggo Ibu Bapak ada yang mau respon satu. Mbak Azria dulu, monggo. Nggak usah pakai mic ya, kan kelasnya kecil. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi memang sudah Bu Uyun memaparkan, itu sebenarnya sudah ada pertanyaan juga, apalagi pas juga Prof. Suhan, terus ditambah Pak Rusdi. Tadi langsung saya komentarin, Pak Rusdi maaf ya, langsung udah nanya. Kalau untuk Bu Uyun tadi saya sangat apresiasi dari apa yang sudah dilakukan oleh Bu Uyun. Jadi memang ternyata memang apa ya, dan ini sebenarnya relatable sama apa yang disampaikan Prof. Suhan tadi, bahwa konsistensi yang untuk kaitannya dengan apa yang menjadi roadmap riset kita, yaitu perlu ada konsistensi. Dan memang sejak awal itu udah mulai bahasanya, kalau bahasa saya itu ya udah mulai ada sense-nya di situ begitu ya. Misalnya kayak tadi Bu Uyun itu kan topiknya udah kelihatan ya, kaitannya dengan konteks spiritualnya ya, terus fokus gitu ya, pengembangan untuk terapi istighfar dan taubatnya begitu ya. Nah, dan ternyata juga terbukti dengan yang bahasanya tadi luarannya gitu ya, itu publikasinya juga relatable dengan itu. Nah, terus tadi juga saya terinsight juga dengan apa yang disampaikan Prof. Suhan kaitannya ketika ada pertanyaan roadmap gitu, kayaknya jadi pertanyaan sejak dulu saat saya jadi dosen. Sekarang sih masih dosen muda, Prof, makanya yang dibilang ini dosen saya itu bukan ya, dosen muda juga gitu kan, karena masih muda kan gitu. Harus dong mengakui kan gitu ya. Nah, agak beda sama Mbak Desma kan gitu kan. Tapi Mbak Desma sih ya. Kan rasanya masih muda juga saya. Mbak Desma masih bocah. Maksudnya dalam konteks bahkan sampai saya yang 15 tahun ngajar aja masih mikir roadmap saya yang sebenarnya itu kayak gimana begitu ya. Karena jadi gini, ini termasuk untuk yang sering saya sampaikan juga sebenarnya kalau di forum sama Bu Uyun juga ya, tapi ini makanya saya langsung juga bertanya ke Prof. Suhan gitu ya. Karena saya sendiri kan sebenarnya sampai saat ini tuh yang saya sukai, tanda kutip yang saya minati mungkin ya, itu masih cukup banyak gitu loh Prof, gitu kan, Bu Uyun juga Pak Rusdi gitu ya, kan ini udah para master semua ya. Ketika ada pertanyaan roadmapnya itu gimana gitu ya. Nah, ini pas mumpung masih ada Pak Mas Duki juga nih dengan desain penelitian dan sebagainya gitu ya. Jadi ketika pernah saya ngajukan juga beberapa kali di hibah-hibah di DPPM itu kan pasti selalu ditanya juga kan gitu kan. Nah, terakhir itu saya ngajukan kemarin penelitian yang unggulan itu di 2022, sampai sekarang saya belum kerjain. Maaf. Ya insya Allah nanti memang tahun ini targetnya saya tuntaskan, Prof. Jadi itu ketika ditanya roadmap gitu ya, karena memang saya itu ada untuk saat ini Pak Rusdi, Bu Uyun dan Prof. Suhan, saya tuh ada dua concern yang itu beneran saya sebenarnya suka gitu kan. Tapi ketika memang kemarin ditanyakan yang kaitannya ranting keilmuan, tanda petik gitu ya, quote-unquote itu, saya bilang saya ambil general aja deh, positive psychology in schools, karena memang riset saya dominansinya topiknya itu masih masuk di lingkup itu gitu kan. Makanya saya ketika ditanya ranting keilmuannya apa, karena kan nggak boleh hanya educational psychology, karena nanti pasti akan banyak sekali kan, nggak boleh sama. Sehingga plus saya juga ngajar tentang itu positive psychology in schools ya. Tapi memang topik-topiknya kan akan banyak banget Masian, Bapak Ibu sekalian gitu kan, sehingga ya memang masih akan tanda kutip saya sebut bahasa anak zaman sekarang kan masih random banget gitu loh. Tetapi memang saya punya kesukaan gitu, masih punya kesukaan memang topik-topik yang kaitannya dengan pada topik yang tertentu begitu kan. Tapi nggak yang kemudian hanya satu topik gitu loh. Apakah ini kemudian memungkinkan nggak kalau kita kayak bikin roadmap juga itu tuh nggak cuma satu, gaya banget satu aja nggak kelar gitu ya. Tapi maksudnya karena memang dalam waktu yang sama gitu tuh ada ketertarikan tuh nggak cuma satu topik. Kayak saya coba aja, ini yang konkret ya.
saya udah cukup banyak, bukan cukup banyak, sudah ada sejarah penelitian dengan topik yang sama. Satu topik itu adalah tentang student engagement, ya, keterikatan siswa, gitu kan. Tetapi, gitu kan, walaupun belum sebanyak sejarah publikasi yang student engagement, saya itu juga punya ketertarikan tentang konteks, ya, bagaimana, gitu ya. Konsep muraqabah, ya, yang saya sekarang juga sedang kemarin diajukan ke DPPM 2022 kemarin itu untuk nantinya bisa menjadi intervensi ke academic dishonesty. Ini juga kebetulan tahun 2018 tentang academic dishonesty dan muraqabah, walaupun waktu itu belum saya namai muraqabah literally. Nah, itu pernah dapat hibah dari KPK juga tahun 2018. Sekarang udah nggak ada lagi itu hibah itu. Walaupun cuma biayanya 10 juta, tapi lumayan lah dari KPK, gitu. Saya bisa berkunjung ke KPK, gitu kan, presentasi di sana beberapa kali, lumayan gitu. Nah itu, jadi biaya di bawahnya dan lain-lainnya cuma 10 juta, tapi ini ya labelnya yang bikin keren kan gitu. Nah, jadi ada satu lagi itu tentang itu muraqabah dan academic dishonesty, gitu kan. Jadi di waktu yang sama saya punya ketertarikan ke ini, namanya satu sisi kan. Karena saya masih belum S3 kan, Bapak Ibu sekalian, yang para master ini kan saya diminta untuk mengarahkan yang punya sejarah publikasi risetnya, gitu kan, supaya nanti untuk calon disertasinya supaya kan bisa inline juga kan, gitu, konsisten. Nah jadi kemarin sempat bingung juga, gitu kan, ketika setiap workshop coaching S3 dan sebagainya, aduh ini gimana gitu. Satu sisi kan ini sesuatu yang agak topiknya kan beneran literally beda gitu loh. Satunya sudah gimana, satunya tentang academic dishonesty dan muraqabah gitu kan. Yang itu tapi saya dua-duanya minat kan gitu. Nah ini kadang satu sisi bikin saya tuh secara mental itu mental gitu ya. Jadi kadang tuh terus bikin ragu-ragu gitu kan, bikin nulis ini, tapi ya itu tadi saya terasa memang ketika ya benar kalau yang disampaikan Ibu Bapak di depan tadi, kalau sesuatu itu yang memang kita sukai, kita tuh nulis tuh gampang, kita baca gitu kan, kayak tadi Rasulullah juga nunjukin, kayak bukunya juga kan ini ngejelasin tadi gitu kan, kalau kita suka itu kita jadi gampang gitu ya nulis, walaupun sebenarnya actionnya nulisnya gak gampang sih karena butuh waktu gitu, tapi paling nggak tuh ada engagement yang lebih gitu kan. Nah saya nggak ngerti ini muaranya pertanyaannya ke apa gitu, tapi ini lebih ke curhat juga lebih ke curhat juga gitu, apakah dimungkinkan gitu ya, misalnya dalam waktu yang bersamaan kita ada kayak semacam mungkin apa ya mungkin saya nggak pede kalau itu bilang roadmap ya, tetapi arah yang itu kayak ada dua gitu, lebih dari satu gitu, itu apakah juga possible gitu kan. Dan itu kira-kira nanti kalau aksesnya nanti kayak misalnya kalau tadi Prof. Sulana sempat sharing juga kaitannya dengan road to guru besarnya gitu, Bu Uyun sekarang lagi proses juga road to guru besar sama Pak Rusdi juga kan gitu, itu apakah possible juga gitu. Itu sih Ibu Bapak, atau nanti terserah yang mau jawab dulu yang siapa. Tapi intinya untuk semua sih Mas Mama ya, karena ini lebih ke sharing juga ya kan, tadi dapat sharing banyak gitu dan luar biasa sekali sih, levelnya berbeda banget. Itu Mas Mama. Terima kasih Mbak Zia. Ini langsung direspon aja daripada lupa. Monggo Ibu Uyun. Ya, menurut saya sih memang kita perlu, kalau saya lihat di sejarah ini kan perjalanan menuju disertasi ya, disertasi juga menuju doktoral. Jadi ya mungkin memang perlu fokus, misalnya fokus itu penting. Terus kemudian nanti kalau punya yang lain-lain itu kan setelah lulus itu kita bisa lebih bebas mengembangkan riset juga sih gitu ya. Tapi kalau mungkin untuk jawaban yang bagaimana kalau untuk nanti yang satu untuk disertasi untuk profesor itu kan harus satu ya linear. Nah itu mungkin Pak Susana saya jawab, kan saya belum. Sebentar dulu. Waktu. Langsung turun Bu Uyun, Bu Hazira. Jadi sebenarnya kalau bicara roadmap ini kan bukan satu hal yang kaku-kakuan juga begitu ya. Dalam arti ada roadmap saja kita sering keblasok kan. Itu gimana itu Bu, sering menyesatkan kita. Mau ke sana malah dibawa ke lorong-lorong gitu. Tapi maksudnya dengan adanya roadmap itu
minimal kita jadi punya apa ya, punya arah yang kalau saya prinsipnya sepakat juga, kita harus enjoy juga gitu ya dengan topik soalnya itu. dia itu enjoynya sama banyak hal dan Nah, kalau enjoy dengan banyak hal itu mungkin nanti waktunya berproses juga sih Bu Hazira. Jadi saya di awal kemarin kalau sekarang di Google Scholar minimal ya, atau di di Outset tadi saya menaruh riset area itu 4 memang Bu. Kelihatannya memang agak jauh-jauh. Ada public communication, health communication, public relation, sama Islamic communication gitu. Sebagai field itu sepertinya kan agak kesana kemari begitu ya. Tetapi ini sebenarnya ada benang merahnya, ada keterkaitannya yang dilingkupi oleh yang disebut sebagai public communication gitu. Jadi bicara health communication, komunikasi kesehatan itu kan mungkin lebih pada isunya gitu ya. Tapi isu-isu yang terkait dengan komunikasi kesehatan itu melihatnya dalam lingkup komunikasi publik seperti itu. Nah, Islamnya karena juga seperti Bu Yu tadi ya, tertarik atau seperti Pak Rusdi gimana mengembangkan komunikasi Islam gitu ya, ya juga jangan ditinggal juga. Kalau itu mungkin sebagai nilai ya, sebagai value gitu ya. Artinya sebenarnya kan nggak ini juga ya, nggak terlalu jauh gitu. Cuma nanti bicara bagaimana kita mengaitkan hal ini. Cuma memang nanti kita harus memilih sih pada akhirnya gitu ya. Dan itu nanti akan semacam terseleksi dengan sendirinya juga. Awalnya kalau tadi yang saya lakukan gitu di awal-awal ketika pengen dapat publish di jurnal yang terindeks Scopus itu targetnya sederhana aja, dapat ID Scopus gitu kan. Wes kuita wes gitu, yang penting dapat dulu. Akhirnya karena waktu itu kolaborasinya juga bukan dengan orang komunikasi begitu ya, kita jadiin target aja. Artikel saya yang pertama terbit di Scopus itu di jurnal atau tentang komunikasi pendidikan gitu, educational communication. Sebenarnya sederhana juga bagaimana mengelola kelas waktu zaman pandemi untuk kelas komunikasi profetik gitu, yang saya ampu. Jadi komunikasinya Islamnya dapat dari sisi komunikasi profetiknya begitu ya, tetapi substansinya lebih ke komunikasi pendidikan. Nah, setelah itu terbit, memang kemudian banyak tawaran untuk mereview di jurnal-jurnal komunikasi pendidikan Bu, bahkan di dunia pendidikan. Tapi lama-lama karena artikel lain banyak yang munculkan komunikasi publik, ini sudah agak tergeser gitu. Dan nanti perhatian kita juga kan otomatis tidak terlalu kesana lagi. Itu bisa kita coret ibaratnya gitu. Jadi saya kira nggak ada masalah. Bahkan kalau cuma 2 tadi ya, tinggal mencari apa yang melingkupi itu tadi. Kalau saya lihat tadi positif kan? Ya, positif psikologi and schools. Islamnya kan bisa masuk sebagai value, bisa masuk sebagai subjek penelitiannya, misalnya kan sekolah-sekolah Islam misalnya, atau tentang kurikulum Islam dan seterusnya. Jadi saya kira kok masih satu ini. Nah, betul. Nah, cuma nanti memang tantangannya roadmap itu kan sebenarnya yang dimaksud ke depan kita ingin dikenal sebagai expert di bidang apa begitu ya. Kemudian kita mau melakukan apa, kan sederhananya begitu. Kalau senang sih boleh saja, cuma kan waktu kita terbatas. Dia itu energinya banyak. Dan artikel yang bagus tadi katanya artikel yang selesai ya. Kalau cuma baru proposal ke Pak Mas Duki, jatuhnya nanti jadi hutang. Ditagih terus. Itu. Kemudian yang kedua tentang guru besar, itu nanti sebenarnya lebih pada keputusan kita Bu, personal. Kita mau spesialisasinya apa, kepakaran guru besarnya. Nah, tentu saja itu perlu didialogkan dengan jurusan ya, prodi, jurusan, fakultas begitu. Karena itu nanti akan diusulkan secara formal oleh jurusan yang peta apa itu istilahnya? Ya, nanti siapa yang ahli ini, siapa yang ahli ini gitu. Nah, selama itu ada dokumennya dan itu diajukan, saya kira nggak ada masalah. Cuma saran saya, ini mungkin Pak Mas Duki nanti bisa menambahkan, kalau pilih itu mungkin kalau khusus untuk kepakaran guru besar itu juga jangan terlalu yang spesifik gitu, terlalu kecil. Karena ya
Memang arahnya begitu, tetapi kalau bisa sih Jadi agak kayak sesuatu yang mengayomi, Betul. kayak saya kan terapan, dianya kan tidak lalu berarti apa namanya intervensinya khusus. Misalnya saya kan sekarang kabupaten Sibak kan punya badannya itu, tapi intervensi Yang penting jadi banyak kan. Nah, nanti yang dinilai oleh reviewer itu lebih pada konsistensi karya yang sesuai dengan ranting. ya, jadi sebenarnya itu kan kita yang mengusulkan ranting ilmu itu. Kayak misalnya kemarin sebenarnya riset-riset saya yang di Scopus itu banyak tentang komunikasi kesehatan, health communication. Bisa saja misalnya saya mengajukan sebagai guru besar bidang komunikasi kesehatan gitu ya. Tetapi saya merasa kok agak terlalu sempit gitu. Maka kemudian dicari, oh ternyata ada yang agak sedikit komunikasi publik itu ketemunya. Dan itu relatif belum ada guru besar di bidang itu. Sehingga komunikasi kesehatannya masuk di situ. PR itu masuk, jadi melingkupi itulah, kira-kira begitu. Jadi nanti ketika mengajukan guru besar, insya Allah yang dilihat kesesuaian itu sih Bu, sebutan yang diinginkan dengan karyanya. Kayak Pak Buat kemarin kita diskusi ya Pak Buat. Artinya sekarang kan yang sangat menentukan sebenarnya karya-karya terakhir ini kok. Yang mau kita ajukan sebagai syarat khusus itu. Jadi syarat khususnya Pak Fuad nanti misalnya apa namanya Pak, psikologi Islam ya? Ya, psikologi sosial Islam misalnya ya karya yang jadi syarat khusus itu yang memang kuat muatan itu ya. Sama mungkin karena yang paling dinilai kan itu ya. Yang lain kan pendukung sebenarnya. Itu sih Bu. Semangat Bu. Yang pertama saya mau eksigennya dulu. Segera Bu. Amin. Semoga Pak Arti ada tanggapan. Ini kayak batuk soalnya. Batuk. Ya kalau saya sama sebetulnya ada minat lain. Sama. Saya kan pengukuran, tapi ada eksperimen itu kayak juga. Iya, makanya. Cuma saya gini pikiran saya dulu. Kayak kita punya saham invest, jangan investasi kita itu di hal-hal yang merugikan kita. Jadi energi dia dihabisin ke sana. Di 20% energi aja buat cemilan-cemilan itu loh. Jadi kalau dari roadmap, misalnya roadmap jalan kita mau kemana, yang kita sukai itu ibaratnya cuma warung pinggir jalan aja gitu. Jadi sambil di jalan kita makan cemilannya gitu kan, sambil menuju ke sana. Jadi nah saya juga eksperimen tentang Quran, stress fight, biopsychology itu kan apa hubungannya sama Quran kan? Memang ada saya kaitkan juga, cuma saya nggak habiskan energi ke sana, gitu. Cuma ya Pak Markus, oh ya Pak ini kayak gitu aja. Nanti Pak Markus juga cuma cinta-cinta aja. Pak Markus cinta-cinta aja, jadi itu strategi saya. Gitu. Strategi saya kalau ada minat lain. Nah berhubung Bu Azila kan udah LK-nya mau keluar. Amin. Ya kan udah di review kan udah lolos, kan tinggal yang dikti kan, ya nggak apa-apa. Artinya udah ketahuan nih strategi yang mau kita ambil udah nggak bisa lagi asal riset. Gitu. Ya, kita fokuskan post psychology school misalkan, ya udah itu aja yang diambil. Lain-lain kalau ada kesempatan jangan dihabiskan energinya untuk itu. Gitu. Kalau saya seperti itu strateginya gitu. Nah kemudian untuk tadi berhubungan nanti sama linearitas ya, kepakaran itu. Saya juga kita maunya kan, saya pas bikin ranting ilmu pengukuran dalam psikologi Islam. Antisipasi itu jangan-jangan nggak boleh ada, kan kita dikti kan, pakai istilah Islam itu bukan kemenak gitu ya, bukan profesor di kemenak itu, nanti nggak boleh. Saya itu udah mengantisipasi gitu, nanti bolehnya cuma pengukuran psikologi gitu kan, atau psikometri gitu. Nah jadi saya juga mengantisipasi ke depannya kalau jalannya ditutup. Jadi tadi ya, jadi sebenarnya area-area yang banyak itu boleh, cuma ya mendekati itu aja gitu. Kalau dari Prof. Subhan kan public communication aja di area itu aja kan. Jadi kalau bagi kita kayaknya itu kayaknya linear ya, bagi orang komunikasi ternyata itu beda. Ya sama kayak tadi kan, gak usah nyebutin ini kalau orang-orang ada linear aja kan. Jadi bagi kita sendiri kok nggak sama. Nah kalau saya antisipasi, misalkan berdasarkan karya ya. Misalkan kalau saya mau, takutnya nggak boleh ada pengukuran dalam psikologi Islam, gurunya ada di psikometri, nomenklaturnya misalkan, takutnya. Ya mau nggak mau saya nanti punya tulisan tentang matematikanya, sisi matematikanya dari pengukuran. Nah
gitu. Saya harus bangun, nanti saya lagi bikin rumus ini sekarang. Biar saya seakan-akan orang psikometri gitu. Sekalipun rumusnya juga bantu ChatGPT kan gitu. Nanti saya bikin rumus gitu kan, gitu, bikin rumus gitu. Nah, jadi saya coba takutnya kalau jalannya ini harus pakai tiket tertentu, saya punya tiketnya gitu. Saya sih mikir begitu Pak. Gitu. Nah, jadi nggak hanya kita udah pokoknya pengukuran dalam psikologi Islam aja. Mana kan mau psikometri matematika ini mana gitu. Punya saya gitu loh. Jadi saya tuh berpikirnya gitu. Saya mencoba antisipasi gitu kan. Antisipasi. Nah, ada riset-riset yang diajak yang itu ya udah ikut aja, cuma jangan dihabiskan energinya ke situ. Gitu. Jangan dihabiskan energi ke situ. Jadi, nah malah kadang-kadang yang iseng-iseng ini malah publish ya. Yang fokus kita tuh malah nggak publish kan lebih gampang kali ya. Iseng-iseng publish ya, publish gitu. Malah kemarin saya nggak ngerti Pak, saya nggak tahu nih, ada satu jurnal di konseling religi, itu jurnal konseling religi yang Kudus di pendidikannya. Saya publish tentang tadi yang gender moderation untuk menurunkan stres, eksperimen. Sita 2 masuk submit, nggak ada balasan, saya nyatakan withdraw. Nah, besoknya publish. Wah ini gimana Sinta 2 begini gitu kan? Gak ada review Pak. Waduh. Ngeri saya ini. Itu siapa? Nah, kalau bisa publish, nggak ada review sama sekali. Tapi kan di UJS itu, editor memang berhak memutuskan bisa langsung diterima. Gitu ya? Proses review. Udah bagus banget berarti. Iya. Tapi kan bisa Sinta 2 itu dan saya pikir. Akreditasi itu, skripsinya anak juga gitu, jadi dia sudah ngirim ke jurnal internasional, tiba-tiba publish sama dosennya, tapi kan dia tidak direview, berarti kan kemungkinan tidak direview. Iya itu saya. Jadi palsu sama itu loh. Iya. Publish Sinta 2. Itu jurnal-jurnal yang apa? Riset-riset yang isengan aja itu, bukan yang fokus ke pengembangan. Kalau yang justru yang pengembangan Al-Qur'an saya maunya yang apa? Jurnal-jurnal yang top gitu. Iya Sinta 2 atau Scopus atau apa, jadi mungkin agak lama ini gitu melayani reviewnya itu kan gitu. Jadi proses itu strateginya nggak apa-apa kita jalanin aja, cuma energinya dihabiskan gitu, seperti itu. Makasih. Ya untungnya juga kemarin waktu disuruh menentukan ranting keilmuan itu kan memang saat kayak yang disampaikan Prof Sunan juga, mau saya terlalu spesifik karena katanya sih menyusahkan sendiri. Sama ini Bu Hazira nambahin sedikit. Jadi kalau untuk penentuan kepakaran guru besar itu sebenarnya setahu saya ya, dia tidak berdasarkan pada nomenklatur. Tidak seperti nomenklatur prodi yang sama. Berarti memang itu tergantungnya aja ya. Cuma itu tadi kan ada proses kepakaran individual dan juga roadmap-nya jurusan fakultas dan seterusnya juga gitu kan. Artinya memang perlu dibicarakan sih itu. Nggak asal juga, tapi juga kita bisa mengusulkan ibaratnya begitu. Dan kalau dibicarakan bareng nanti ketemu. Nah yang disampaikan Pak Rusdi saya kira bagus sekali ya, antisipasi gitu. Jadi kalau misalnya lemah di sini sudah ada ininya begitu ya. Nah tapi memang kita bisa membuat sih, karena itu kan sifatnya usulan kan. Dan usulan itu nanti melekat sampai di SK-nya ya. Jadi di dokumen penelitian reviewer itu sudah ditulis itu. Ya kepakarannya bidang komunikasi publik. Ya, awalnya sebenarnya kalau saya pribadi sih pengennya ilmu komunikasi saja gitu. Sama Pak, kalau di pendidikan negeri nggak boleh Pak. Tapi sama semua nih. Kadang nggak konsisten juga Bu di dikti sama di, karena guru besar bidang ilmu komunikasi yang belakangan setelah saya itu ada kemarin. Gitu. Iya. Dan guru besar ilmu komunikasi saja. Ilmu komunikasi ya, saja. Cuma dia jalur yang ini Bu, jalur yang apa? Keagamaan itu loh. Tapi artinya kan tergantung dari ini juga. Bisa disiapkan loh. Kalau sementara ini sih memang kalau ya saya mengupayakan ya seperti yang saya katakan Pak Rusdi tadi sih, kalau yang sifatnya ya kayak selingan-selingan, cemilan gitu ya, yaitu yang nggak usah memenuhi sampai ini banget gitu ya, tapi memang saya berupaya karena makanya kenapa saya memilih konteks psikologi positif
agak saya ralat, saya lupa kalau bukan hanya ISO itu nama mata kuliah saya, tapi Positive Psychology in Education. Jadi memang konteks psikologi positif di dalam pendidikan, karena memang saya kan concernnya di educational psychology, ya psikologi pendidikan ya. Jadi dan ketika diminta, saya memang punya ketertarikan yang kuat sejak dulu itu konteks psikologi positif gitu kan, tetapi dalam setting pendidikan. Karena psikologi positif kan luas, memang itu kan pendekatan tersendiri juga Pak kalau di dalam bidang psikologi. Nah, tapi karena saya konteksnya pendidikan, ya sudah saya setting pendidikan. Dan memang itu topiknya sangat beragam. Iya, yang penting selama masih masuk nuansa psikologi positif gitu, it's okay gitu kan. Apalagi kalau saya settingnya pendidikan, memang kebanyakan ya risetnya di dunia pendidikan kan begitu. Saya kira komunikasi pendidikan itu malah bisa. Apa sudah ada guru besar komunikasi pendidikan? Psikologi pendidikan saja. Psikologi pendidikan belum ada kan? Psikologi pendidikan sih terlalu kalau cuma psikologi pendidikan aja. Bagaimana komunikasi? Karena kita psikologi pendidikan aja itu ada banyak yang kalau itu udah dibahas sih Pak kemarin di apa jurusan. Tapi sebenarnya begini Bu, sebenarnya kalau masalah kepakaran apa itu kan pilihan ya. Tapi yang mungkin pesan yang kuat di perbincangan kita tentang roadmap itu kan kita tuh mau ngapainnya gitu. Kita mau mengisi berapa tahun ke depan itu dengan riset apa, kemudian output yang paling besar misalnya menghasilkan teori apa. Nah, itu yang sebenarnya sedang saya cari kok. Makanya itu artinya kalau hanya mau apa sekedar, apalagi saya memang masih lemah ya. Tapi kalau saya sih mengakui kayak tapi Bu Yun kan sudah hebat ini sekarang kan, artinya maksudnya kalau Bu Yun aja bilang masih lemah metode, saya tuh nggak lebih juga. Makanya saya sering nanya juga dengan dosen yang lebih mahir di metode gitu kan, saya ajak diskusi termasuk kan Pak Musdi juga gitu kan. Makanya kalau riset saya itu masih sangat-sangat basic, sederhana gitu loh Pak. Jadi yang mentok itu yang bagi saya terkerennya saya itu adalah eksperimen, karena memang eksperimen itu tidak setiap dosen orang psikologi, researcher psikologi itu suka mau, lebih tepatnya mau, karena effortnya lebih banyak. Kalau eksperimen kan dibandingkan kalau hanya kuantitatifnya lebih tinggi. Iya. 2 kali ngambil data. Iya, daripada kuantitatif correlational gitu kan gitu. Jadi, nah sementara riset-riset saya itu metodenya masih dominan di correlational sama mentok di eksperimen yang paling keren gitu menurut saya. Saya hanya pernah satu yang itu terpublish di Scopus tapi udah discontinue sekarang, yang dulunya pernah saya mau ajukan zaman LK yang tahun 2019 tapi akhirnya karena discontinue nggak bisa. Itu salah satunya pengujian alat ukur juga itu pernah juga coba gitu kan, dan tapi masih topiknya variabelnya masih yang satu lingkup ini. Nah itu saya tuh lagi coba mencari itu persoalan apa sih yang sebenarnya nanti saya targetkan. Kalau yang konteksnya yang satunya merokok, kalau yang sudah engagement ini masih saya tuh masih belum punya gambaran jelas gitu loh. Goalsnya yang paling ending nanti itu kayak apa gitu. Tapi kalau yang merokok badan akademik desain sih terutama merokobahnya gitu ya, itu malah sudah punya konsep gitu, tapi unfortunately history untuk publicationnya itu tidak sebanyak yang engagement gitu. Nah itu aja gitu, jadi lebih ke kayak gitu ya, dua-duanya memang saya suka gitu. Nah itu aja, jadi ya tapi sebenarnya konsep merokobah dan akademik desain sih ya kalau di masa positif psychology ya masih masuk aja gitu kan, bagian dari intervensi pengembangan. Jadi saya udah punya konsepnya, kalau itu yang saya ajukan ke Pak Masuki dulu 2022 itu, tapi belum. Saya kira masih satu ini kok, roadmapnya masih jelas. Ada irisannya lah ya. Kita yang orang-orang ngeliatnya. Tapi kalau ini yang ngomong kalau yang orang psikologi. Kayaknya mau keluar, maksudnya kan sejarah bisa ditulis lah. Apa sejarah lampau itu kan? Ya. Gua kan banyak kan engagement kalau. Tapi kan udah lewat itu. Iya, itu udah lewat engagement. Jadi setelah rektor kepala, ini kita bikin sejarah sendiri sekarang. Iya, dari yang Jadi yang lama tuh lupain aja. Bikin tiket-tiket sendiri lah ya. Bikin ini sendiri. Nah, itu kalau untuk GB-nya ya. Tapi pertanyaan tadi balik lagi ke Bu Yun kan, kalau mau fokusnya S3 balik lagi kan yang sejarah itu tadi. Ya aku sih buat kan. nggak S3 itu bisa memulai, saya juga memulai sesuatu dari apa asal itu nyambung dengan yang terakhir aja mungkin. Saya kan setahun terakhir ini buat sesuatu yang untuk persiapan S3 kan
Kalau kata Ustadz Haza, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya. Ya kan ya? Iya Ustadz. Jadi maksudnya ujungnya mau kemana kan? Guru besar kan, dokter guru besar kan arahnya. Yang kemarin-kemarin ya sudahlah. Iya, nggak apa-apa. Ini bisa dimulai, nggak apa-apa dimulai. Siap, insya Allah. Dihentikan cemilan-cemilannya. Insya Allah. Jadi oke. Itu kayaknya itu. Kalau menurut saya kalau S3 itu ya, itu justru yang dilihat kan karya ilmiah kita bukan S3-nya. Ya, tapi pasti kan ambilnya sekolah pendidikan dong, nggak mungkin lain kan. Nah, iya, kan masih di konteks education psychology itu general banget. Pas S3-nya gitu loh, itu udah cukup. Jadi nggak usah disertasi. Justru disertasi kan nggak perlu nggak dinilai lagi pas nanti kan. Gitu loh. Oke, siap. Nggak dipakai malah disertasi gitu kan. Lumayan lah, dapat gambaran tambahan nih. Jadi private nih. Maaf ya, Mas, Bapak dan Ibu Bapak ini malah jadi konsultasi sosial beneran ini. Yang lain tadi ya kata Mas Bisi masih Mumpung ketemu bukan para dosen muda tapi iya, bisa belajar juga ya. Gak enak saya ngambil ini. Silakan ya, sekolah yang aku jadi bos. Nah ya. Silakan. Udah. Saya izin bertanya untuk memenuhi sesi tanya jawab. Terakhir ya. Iya. Saya ingin bertanya khususnya ke Pak Sunda, mungkin ditambahkan yang lain terkait research map. Saya sempat pas sekolah kepemimpinan kita sempat diajar sama Pak Mas Duki juga terkait ya research map tadi itu. Nah, tapi yang kami dapatkan kemarin penjelasannya hanya berdurasi 5 tahun, Pak. Apakah kita hanya fokus ke 5 tahun dulu, kemudian untuk selanjutnya kita buat yang baru, atau sampai akhir kita harus buat research map ini, atau gimana sih sebenarnya? Sampai akhir. Ya. Apakah mungkin 5 tahun ada topik yang berbeda-beda asalkan masih di dalam spektrum yang sama atau bagaimana? Biar innamal a'malu binniyat aja, biar tuntas betul aja. Ya saya kira kalau secara teknis membuat top note supaya bisa terukur ya, kan memang kita dibatasi oleh waktu 5 tahunan gitu. Kalau secara praktis memang kalau sudah bisa punya kebayang dari awal begitu ya, akhirnya kita bisa fokus betul, saya kira akan lebih baik ya. Artinya 5 tahun itu kan waktu yang cukup panjang untuk membangun portofolio di bidang itu, kemudian nanti dilanjutkan lagi begitu kan. Tetapi memang kalau saya nggak tahu nih para dosen-dosen senior Buyun juga tadi katanya juga berubah ya setelah dokter, guru besar dan seterusnya ya. Sangat mungkin ditemukan ya, atau sangat mungkin terjadi kalau kemudian itu ada perubahan minat dan seterusnya. Cuma memang sebaiknya sih ya konsisten ya. Dari awal misalnya kalau mau menekuni politik Islam dari awal ya itu kan gitu. Cuma memang mungkin nanti ada kembangan di tadi bahasanya Pak Rusdi cemilan-cemilan itu tadi ya. Sebenarnya kayak metode itu kan saya nggak tahu metode itu cemilan atau pendukung saja sebenarnya. Kalau menurut saya metode itu kan bisa ini ya Pak Rusdi ya. Artinya kita tuh mau pakai metode apa misalnya. Misalnya Pak di komunikasi Pak Muzayyin concern dengan semiotika begitu ya. Tapi yang disemiotikkan itu kan sebenarnya bisa apa saja gitu ya kan ya. Nah Pak Hairul nanti itu ingin ahlinya itu di sisi mananya kan gitu ya. Apakah politik Islam yang memang sangat mendalam dari mestinya begitu ya. Tetapi mungkin ada kembangan-kembangan yang itu masih dalam lingkup yang sama. Kalau dari sisi bagusnya konsisten gitu ya. Cuma memang kalau kami sih biasanya ngobrol sih, Mas
kan proses ya. Namanya academic journey itu kan proses. Ada proses kita belajar, proses kita sharing, mungkin dari sisi institusi butuh ini gitu ya. Oh harus ada yang bisa bidang ini, kamu belajar ini dong gitu. Itu saya kira kan akan lebih kaya juga ya, tidak melulu persoalan. Pokoknya saya maunya ini gitu. Ya, itu saya kira ada dialog yang bisa memperkaya. Berarti memang baiknya ada diskusi di prodi mungkin ya. Betul. Untuk ya, kalau kami di komunikasi kemarin sampai dipresentasikan itu Pak. Gitu ya Mas Budi ya. Ya, roadmap itu kita buat ya dibimbing oleh Prof. Mas Budi. Kita buat kemudian dikritisi di apa namanya? Dipresentasi begitu ya, dipresentasikan, dikritisi gitu. Oh itu terlalu ini, oh ini sudah ini, gimana kalau begini ya? Kan begitu saya kira dengan itu akan memperkaya roadmap personal. Makanya tadi saya sampaikan kalau bikin roadmap itu ya jangan parsial ya. Kita harus melihat keseluruhan, komprehensif dan berkesinambungan. Melihat juga roadmapnya universitas, fakultas, prodi. Saya kira dengan begitu dia akan lebih kuat. Nah kalau masih baru teman-teman seperti ini nanti S3-nya apa dan seterusnya, saya kira akan sangat bagus kalau memang konsisten dari awal gitu. Nah, memang yang terjadi pada dosen-dosen dulu waktu kami jadi dosen muda juga kan pengennya ke sana kemari ya. Proses belajar juga sih. Tapi nanti akan ketemu ya dengan mana sebenarnya yang ingin kita tekuni gitu. Nah, berarti belajar dari itu apakah yang dipresentasikan sampai guru besar atau per 5 tahun, roadmap per 5 tahun atau bagaimana? 5 tahunan biasanya. 5 tahun. Ya. Di situ kan ada periodenya yang saya contohkan tadi. Tahun segini. Nah itu efek apa namanya? Kalau dalam roadmap itu kan sebenarnya tidak hanya penelitian ya, tapi kita ngajar apa gitu. Dan pengabdian masyarakatnya juga topiknya apa gitu, itu akan kelihatan. Biasanya kami begitu. Jadi oh dia ngajar ini. Dan itu nanti akan menjadi bahan yang bagus juga ketika misalnya diskusi evaluasi kurikulum begitu ya. Oh ini si ahlinya bidang field ini tapi kok mata kuliahnya aja nggak ada misalnya kayak gitu. Mata kuliahnya dihapus. Misalnya kami Pak Holly itu ahli sejarah komunikasi ya. Tapi di kita nggak ada mata kuliah sejarah komunikasi misalnya. Nah itu kan bisa jadi bahan untuk dialog juga bahwa dharma-dharma yang lain itu bisa kita diskusikan bersama gitu. Yang penting sebenarnya roadmap itu kita jadi nggak terlalu zigzag gitu, atau ini dikenal sebagai MSI ya, Master Segala Ilmu gitu. Iya. Sastra satu Pak. Sastra satu. Apa-apa dia. Jadi nggak expert. Gitu. Matur nuwun Mas Khairul, terus Pak Suhan, Bu Irun, Pak Rusdi. Karena sudah menginjak jam 12.00, maka sudah saatnya kita sudahi workshop kali ini dan melanjutkan pada sesi yang berikutnya. Nanti saya kembalikan lagi ke teman-teman di Meet. Saya sudahi, kesimpulannya sudah banyak banget. Jadi istilahnya intinya jangan sasur sagu. Jangan apa-apa iya, nanti susah mau cari expertnya apa di MSI tadi ya. Segala ilmu. Saya kira cukup begitu saja dari kami. Nanti sampai jumpa untuk 2 hari ke depan ya. 3 hari menulis ya Mas Uji ya. Menulis ya. Intinya menulis tidak mengedit. Kira-kira jadi menulis saja. Selamat menulis. Kalau ada salah kata dan perbuatan dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.